Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi yang kemarin. Kemarin kan sudah belajar tentang apa itu jaringan komputer ya secara umum. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Kemarin memang kita nggak akan bahas sampai seperti yang diajarkan di mana ya, di analisis informasi ya. Pasti di sini Anda terbatas hanya sampai bagaimana Anda memahami apa itu IP address dan bagaimana Anda kalau nanti mau konfigurasi sebuah komputer itu apa yang perlu Anda perhatikan, mungkin terus kemudian kalau seandainya Anda diminta, ya contohnya aja ada nih lab baru gitu, terus Anda ditanya keperluannya apa aja gitu, nah Anda kurang lebih tahulah keperluannya apa saja, perangkatnya apa, dan bagaimana kurang lebih settingannya itu mungkin Anda tahu. Baik, kita sekarang masuk ya, masuk ke tema IP address. Kemarin Anda sudah kabel, udah tahu kabelnya apa yang dipakai kan UTP ya, UTP yang cat berapa kemarin? 5 ya, sorry, ya 5 cat 5 atau cat 5B. Kalau sekarang ya catnya sudah pakai 5B karena kecepatannya sudah 1 giga per second. Baik, nah sekarang IP address. Kemarin kalau sudah kita bahas juga ya, ada 3 pengalamatan kan ya, ada MAC address, IP address, dan port number. Nah, IP address ini dikatakan kemarin dia berganti-ganti kan, setiap kali Anda ada di jaringan ya, jaringan yang lain. Nah, sekarang ini, nah, oke, siap-siap. Baik. Nah, tadi disampaikan IP address adalah alamat logik pada perangkat Anda di jaringan, Anda pindah jaringan, IP Anda bisa berubah. Nah, IP address ini sebetulnya dia menyimpan 2 informasi. Informasi adalah ID jaringan dan ID host. Itu bisa dianalogikan seperti ini. Perhatikan, contohnya di sini jalan apa ya, Patimura contohnya, Patimura nomor 12. Nah, ada berapa informasi di sini? Di sini ada 2 informasi kan ya. Yang satu adalah satu informasi informasi nama jalan, ya kan? Yang kedua adalah informasi ID rumah Anda pada jalan tersebut, betul? Nah, sama juga dengan IP address. IP address pun juga demikian. Ada 2 informasi. Yang pertama adalah informasi jaringan, yang kedua adalah informasi ID perangkat Anda pada jaringan tersebut. Kalau tadi ID jaringan itu seperti nama jalan tadi ya, kalau PC ya seperti rumah ini terhadap jalan. Nah, dikatakan tadi Anda dikatakan bahwa Anda berhubungan dengan IP secara lokal, berhubungan dengan 2 PC berhubungan secara lokal, itu dikatakan lokal adalah ketika jaringannya sama. Atau kalau tadi dengan analogi jalan tadi ya, berarti Anda itu berhubungan dengan tetangga Anda lah yang jalannya masih sama. Nah, itu dikatakan lokal. Nah, kalau sudah berbeda jaringan, berarti Anda berhubungan dengan orang yang memiliki alamatnya jalannya berbeda. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana memisahkan antara ID jaringan dan ID host? Padahal Anda tahu contoh sebuah IP adalah seperti ini, 192.168.1.0. Ini paling sering ya, atau sorry, 11 ini paling sering. Ini paling sering dijumpai. Bagaimana memisahkan mana nih ID jaringannya, mana ID rumahnya, ya kan? Nah, untuk memisahkan ini, biasanya IP address itu akan diikuti dengan namanya adalah net mask. Jadi selalu sebuah IP address selalu diikuti dengan net mask barengan. Fungsinya net mask adalah dia memisahkan ya ID jaringan dan ID host. Lanjut. Oke, IP address itu terdiri dari 32 bit. Nah, tadi kan di sini 32 bit ya. Kalau saya katakan di sini setiap titik ini adalah A, B, C, dan D. Nah, berarti masing-masing ini bagian ini itu berisi 8 bit. Jadi secara total menjadi 32 bit. Apa pengaruhnya di bit? 8 bit ini menandakan bahwa alamat IP masing-masing A, B, C, atau D itu nilainya antara 0 sampai 255. NetMask pun juga memiliki 32 bit dan IP address juga memiliki 32 bit. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke.
Nah ini NetMask. Nah bentuknya NetMask itu seperti ini, IP address seperti ini. Ini contoh ya bagaimana sebuah NetMask itu memisahkan IP address dari IP address memisahkan jaringan dan ID hostnya tadi. Sebetulnya cara kerjanya di komputer kan selalu dengan nilai biner ya. Jadi Anda pun sebetulnya kalau mau tahu dalemannya nilai untuk menentukan mana sih ID jaringannya, mana ID hostnya di sini, itu Anda harus mengkonversi dulu menjadi biner, nilai biner. Nah, seperti ini 192 nilai biner seperti ini. Ya kan? 255 itu paling gampang. Pokoknya satu semua itu 255 kan nilai maksimalnya. 1111111. Nah, manakah nilai jaringannya? ID jaringannya. ID jaringannya adalah hasil dari istilahnya itu operasi N, hasil dari operasi N antara IP address dan NetMask. Maksudnya apa N itu? Maksudnya N itu seperti ini. 1N1 hasilnya 1. Operasi N itu mudahnya adalah perkalian lah. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. Ya kan? Nah, akhirnya ditemukan dari sini IP address ini itu dihasilkan hasil operasi N tadi menghasilkan adalah 192.108.10. Nah, inilah saya katakan inilah ID jaringannya. Ini jaringannya ini hasilnya. Ya kan? Ini dari mana dapatnya ini? Ini dikonversi dari atas tadi, dari biner tadi, konversi menjadi seperti ini. Inilah ID jaringannya. Berarti bagaimana kita bisa menentukan dua IP address dikatakan dia sebuah dalam berada dalam satu jaringan atau tidak, itu Anda harus temukan dulu ID jaringannya tadi. Nah, ini kan cara yang sulit ya, cara yang rumit. Nah, sekarang ada cara bodoh-bodohan nih. Perhatikan cara bodoh-bodohan. Nah, ini. Perhatikan di sini. Dari NetMask ini, mana yang 255? Kalau tadi saya katakan 255-nya kan dia ada di sorry. Nah, ini 255-nya itu dia ada di ini kan ya. A B C kan? Ya enggak, perhatikan. Yang 255 ada di A B C kan? A B C, benar? Nah, cara berdoa seperti ini. Kalau dua NetMask-nya yang posisi 2555 ada di A, B, C, berarti bagian yang miliknya itu ID jaringan atau nama jalannya tadi itu adalah juga yang A, B, dan C. Bisa dipahami? Berarti nama jalan tadi ya ini tadi A, B, dan C. Belakangnya ini itu Anda nolkan. Nah, jadikan seperti ini. Jadi yang A, B, C ini mengambil nilai yang tadi, yang IP address tadi, 192, 108, dan 1. Bagian D-nya, ini kalau tidak ini dia 0, ini Anda bagian sini kan 0 ya di NetMask-nya, ini pun juga Anda jadikan 0. Hasilnya seperti ini. Nah, inilah ID jaringan. Dan tadi bagian 0 tadi ini akan berubah-ubah ya. Jadi kalau seandainya Anda memiliki 5 PC gitu, berarti Anda kasih nanti berarti ya nomor 1 untuk PC A, 2 untuk PC B, 3 untuk PC C dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, gampang kan? Itu tentang IP address. Nah, ini. Nah, oke, ini penulisan sekarang. Perhatikan di sini. Biasanya orang nulis kayak gini capek ya. Kebanyakan orang akan nulis seperti ini paling sering ini. Apa maksud 24 ini? Perhatikan di sini. 255 itu adalah kalau dijadikan menjadi angka biner, itu adalah angka 1 yang jumlahnya 8. Kalau percaya coba aja hitung. Oke, 255 itu kalau seandainya Anda konversi menjadi nilai biner, itu adalah angka 1 sebanyak 8 kali. Nah, nilai 24 ini adalah jumlah nilai angka 1 pada NetMask tadi. Perhatikan di sini, NetMask ini kan 255, 255, 255 kan. Berarti angka 1-nya ada berapa di sini? Angka 1 sebelah sini aja 8. Tengah 8, sebelah ini juga 8. Berarti 8 kali 3, 24. Bisa dipahami? Berarti kalau seandainya nanti Anda melihat seperti ini, IP address 192.168.31/24,
24-nya adalah net mass-nya ya. Berarti net mass-nya adalah 255, 255, 255, 0. Oke? Ini ya, ini ekuivalen dengan ini. Oke? Nah, gampang kan? Nah, sekarang perhatikan di sini. Oh ya, ini ada aturan ya. Nah ini, dua atau lebih end devices dapat berkomunikasi jika mereka berada dalam satu jaringan. Dua atau lebih end devices berada dalam satu jaringan jika ID jaringan mereka sama. Nah, sekarang perhatikan, manakah di sini yang ID jaringannya sama? Manakah 3 IP address di sini yang berada dalam satu jaringan? Berarti Anda harus mencari ID jaringannya. Ya kan? Nah, dari sini manakah yang dalam satu jaringan? Jawabannya adalah A dan B. Kok bisa? Perhatikan di sini. 16. Berarti kalau 16 berarti 255-nya itu ada 2 kan? Berarti kalau tadi kita mengingat-ingat lagi A, B, C, D, berarti 255-nya ada di A dan B. Oke. Nah, secara bodoh-bodohan dari sini manakah A dan B yang sama? A dan B yang sama ya pemiliknya ya A dan B kan? A, B ini kan. Yang C kan 172, 10 kan, udah berbeda dengan atas. Makanya sekarang yang berada dalam satu jaringan adalah IP address yang A dan yang B. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Oke, sudah kita bahas, bisa Anda baca sendiri nanti di PPT-nya. Hitung cepat. Nah, ini tinggal Anda cari ini mana nih yang kira-kira satu jaringan. Jawabannya kalau menurut saya di sini A di sini dengan E, ya kan, satu jaringan dia. A dan E satu jaringan. B dan D satu jaringan. Kemudian F dan G satu jaringan. C enggak, dia sendirian. Oke, coba Anda cek lagi. Tadi gimana tadi? 24 berarti A, B, C harus sama. Anda cari dong 24. Yang A, B, C sama. Nah, kan E kan. 24 A, B, C-nya sama dengan sini kan. Nah, oke, gampang kan ya? Luar biasa gampang. Oke, nah IP address itu ada 2 IP address. Ada yang IP address bersifat public dan IP address bersifat private. Private itu adalah kemarin gini, perbedaannya. Nah ini tadi ya. Yang public itu dapat diakses dari internet. Kalau yang private tidak dapat diakses dari internet. Makanya setiap rumah itu rata-rata IP-nya sama karena dia bersifat private. Bagaimana dengan public? Nah, kalau public di sini itu dia rata-rata berbayar ya. Jadi orang tuh harus sewa nih dengan IP public ini. Makanya kenapa Anda nyewa itu? Kenapa Anda bayar internet bayar karena juga IP-nya pun sewa. Biasanya kalau di rumah-rumah itu minimal rata-rata ya bukan minimal ya, pasti Anda mendapatkan satu IP address public ketika Anda di rumah. Tapi kalau untuk HP Anda, smartphone Anda, itu biasanya mendapatkan private IP address. Nah, jelas seperti apa? Nah, tunggu nih. Jadi, public IP address ini intinya dia bisa diakses dari internet. Biasanya di setiap website itu pasti memiliki IP public. Nah, kalau seandainya private nggak bisa ya. Nah, sekarang katanya gini, bagaimana kok? Padahal tadi saya sampaikan bahwa ketika kita di rumah, kita menggunakan private IP address kan. Padahal private IP address ini tidak dapat diakses dari internet. Loh, tapi kenapa saya tetap bisa ya menggunakan internet? Padahal IP address saya itu merupakan IP address private kan. Nah itu untuk menjawab itu istilahnya ada ini ya. Atau saya gambar aja ya, gambar. Nah ini contoh gambar. Saya kasih ya, coba bahas di sini. Nah, katakan saja ini adalah internet. Nah, ini kan internet. Di sini ini adalah router. Pasti kan ya, router. Nah, kemudian di belakang ini rumah Anda nih. Belakang rumah Anda. Nah, biasanya rumah kan isinya lebih dari satu ya. Nah, sebenarnya seperti saya sampaikan bahwa router yang ada di rumah Anda itu sebenarnya bukan router murni maksudnya ya. Kalau router murni ya kayak Cisco itu berat, tapi yang di rumah Anda itu yang Soho itu biasanya dia separuh-separuh. Di dalamnya ada routernya, switch, dan ada access point yang kemarin saya lupa apa sih namanya untuk hotspot itu namanya access point. Nah, kurang lebih koneksinya akan seperti ini nanti di rumah Anda. Nah, ini dari
Ini internet, ISP, dari Telkom, ya dari Telkom, dari First Media, atau dari My Republic itu di sini ke rumah Anda, pakai router kan ya, dari router nanti biasanya ada colokan itu kan ya, colokan 4 biji itu switch. Nah, kemudian nanti biasanya ada juga ini, apa namanya, ada juga wifi-nya ya, karena ada wifi-nya itu. Nah, itu wifi-nya itu ya di sini ya, dia pakai hotspot sini, access point. Nah, bentuknya seperti ini nih rumah Anda biasanya. Nah, biasanya di depan ini dari internet ke rumah Anda bagian depan ini adalah IP public. Ini Anda pasti dikasih satu. Dan dia bergantian ya, dia berubah-berubah. Biasanya kalau Anda minta, saya mau yang statis, punya satu IP public, gitu. Nggak berubah-berubah. Nah itu dia, Anda biasanya bayar lagi, bayar sewa. Dulu kalau di Speedy mungkin, di Telkom masih diberi, sekarang dia nggak mau. Biasanya nambahnya nggak mahal sih, dulu cuma 25.000 ya, dulu, tapi nggak tahu, sekarang mungkin sudah berbeda. Kenapa kok dia berganti-ganti? Karena memang IP public ini dia terbatas dan berbayar. Biasanya kalau seandainya Anda lagi nggak di rumah, IP Anda sedang nganggur, itu ditarik, dikasih ke yang lain. Yang sedang aktif. Nah, makanya dia berubah-ubah terus. Nah, sekarang di sini IP public, nah yang di rumah belakang sini, yang di rumah Anda, nah ini kan kalau saya gambarkan lagi dia sebuah cloud ya, sebuah cloud ini biasanya untuk rumah nih, untuk lokal. Nah, ini lokal ini rumah Anda, ini saya kasih aja di sini namanya LAN rumah. LAN semua tahu kan ya. Nah, LAN rumah ini dia IP-nya itu adalah IP, saya taruh ke depan dulu. Nah, IP-nya di sini adalah IP private. Nah, ini dia private di sini. Ya kan? Sekarang pertanyaan kok bisa nih Pak? Tak tetap bisa Pak. Ya, tetap bisa apa connect aja ke internet gitu kan. Nah, teknologi yang digunakan di router, ini kan di router ya. Di router ini ada teknologi namanya adalah NAT. Nah, apa itu? Jadi di sini ada NAT istilahnya. Itu NAT. Di sini ada istilahnya NAT. Apa itu NAT? NAT itu kalau disambung istilah apa ringkatannya adalah Network Address Translation. Nah, inilah translation. Mohon maaf kalau ada salah ya. Jadi nanti seperti itu. Jadi intinya dia mentranslate ketika dia dari IP private ini masuk mau ke internet di router ini dia dirubah IP-nya. Jadi seolah-olah nanti yang berkomunikasi dengan server yang di internet itu adalah IP public ini. Jadi fungsinya NAT ini dia menyembunyikan detail dari jaringan Anda di belakangnya. Makanya NAT disebut juga sebagai firewall. Jadi NAT adalah bagian dari firewall. Alasannya kenapa? Karena NAT menyembunyikan detail dari jaringan yang ada di belakangnya. Nah ini, belakangnya NAT itu ya LAN rumah Anda ini disembunyiin. Berapa komputer di sini, ada server atau enggak, ada smartphone berapa, itu disembunyikan. Nah, yang tampak dari luar di internet, sini saya kata internet ya, Anda paham. Di sini internet. Nah, yang tampak di internet itu hanya ada IP public satu ini aja. Jadi nggak tahu di belakang ada apa. Nah, bisa dipahami ya. Jadi intinya kok bisa Pak tetap bisa connect ya karena ada NAT tadi jawabannya. Oke. Jadi ditranslate ya dari private ke public. Makanya setiap rumah itu rata-rata IP-nya sama, yaitu di 192, 168, entah 1, entah 2, entah 3, rata-rata di sana rata-rata. Nah, oke. Tahu jawabannya sekarang ya, kenapa kok IP-nya bisa sama? Padahal IP sama kan nggak boleh katanya. Tapi kenapa di rumah tiap rumah bisa ya? Alasannya karena ada. Nah, dan dikatakan berarti gini loh Pak, berarti hacker nggak bisa dong ngehack komputer saya. Katanya tadi kan nggak bisa diakses dari internet. Memang nggak bisa sebetulnya. Sebenarnya hacker tidak bisa menyerang komputer Anda sebetulnya. Yang bisa dilakukan hacker adalah Anda menyerahkan diri ke hackernya. Dari pahami ya. Jadi hacker itu tidak bisa menyerang Anda. Tidak bisa menyerang komputer Anda. Tapi yang ada, Anda menyerahkan diri kepada hacker tadi untuk diserang. Caranya gimana? Nah, itu yang suka nge-crack itu. Crack-crackan kan biasanya ada trojannya atau apanya, virus yang akhirnya dia membuat
komputer Anda itu melapor ke hacker, bos online, silahkan diapa-apakan, seperti itu. Jadi bukannya hacker itu bisa mengakses Anda, tapi Anda mempersilahkan hacker untuk mengakses Anda, itu yang terjadi. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Tapi saya bukan ahli hacker loh ya. Nanti saya cuma tahu ya kurang lebih itu pasti seperti itu yang terjadi. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini private IP address ada 3 kelas, A, B, dan C. Anda lihat sendiri ini. Oke. Bedanya di mana jumlahnya besar ya. Kalau A itu gede banget ini. Kapasitasnya sangat besar, B mengecil, C lebih kecil lagi. Nah, ini biasanya untuk smartphone Anda itu menggunakan kelas A karena dia besar sekali di sini. Ya, cuma nanti dikecil-kecilin lagi ya jaringannya. Nggak akan kita bahas di sini. Itu namanya subnetting. Umat nanti. Oke, IP address tidak boleh ada yang sama dalam satu jaringan. Kalau seandainya terjadi, apa yang terjadi nanti namanya IP konflik. Itu biasanya nanti komputer Anda bagian sini nih akan keluar kling gitu, keluar kling. IP konflik berarti ada 2 IP yang sama. Dalam satu jaringan terdapat 2 IP address tidak boleh diberikan pada end devices. Oh ya, tadi kan katakan ya, contoh nih, jaringan saya adalah 192.168.10. Nah, ini jaringan saya, 10/24. Ini jaringan saya. Ada 2 IP ya nggak boleh diberikan ya. Jadi yang tidak diberikan adalah IP yang pertama, yaitu 0 ini sendiri. Ini digunakan untuk ID jaringan. Dan kemudian yang terakhir 192.108.1.255. Ini nggak boleh Anda berikan ke end device. End device dalam maksud end device itu ya perangkat Anda ya, PC, smartphone, TV, atau printer. Nah, itu kan sekarang udah bisa connect ke jaringan semua. Nah, ini nggak boleh 2 ini. Yaitu yang pertama, yang 10, ini nggak boleh karena ini adalah ID jaringan atau nama jalannya tadi. Yang kedua adalah yang terakhir 255 ini nggak boleh juga diberikan ke mana perangkat. Ini adalah broadcast, alamat broadcast. Jadi kalau seandainya Anda ngirim ke sini, berarti seluruh pesan Anda tadi akan dikirimkan ke seluruh perangkat yang terkoneksi pada jaringan tersebut. Nah, ini, oke. Ya, sekarang coba kita latihan ya. Coba kita latihan. Oke, ini saya hapus saja, saya hapus, ini saya hapus sudah. Nah, saya hapus. Nah, sekarang konsentrasi kita ada di jaringan lokal. Jaringan yang saya berikan adalah jaringan lokal ya. Jaringan lokal yang mana? Yang belakang ini loh ya, jaringan lokal. Yang belakang, bukan depan ini loh ya. Depan ini kan ada internet. Mulai ke sini ke belakang. Jaringan yang di rumah biasanya 192.168.0.0. Nah, ini contoh jaringannya. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau seandainya nih ada satu PC nih dia pakai WiFi ya, silahkan. Ada satu PC lagi nih dia connect ke switch. Oke, satu PC lagi dia connect ke switch lagi. Nah, mana nih? Contoh gini. Sekarang tentukan berapa IP-nya. Di mana aja letak IP-nya? Apakah hanya di PC saja? Tidak ya. Sekali lagi, router itu dia adalah sebuah gateway. Atau kita bahas lagi deh nanti. Jadi bedanya switch dengan router di interface-nya di sini di mana kabelnya nyolok ini ya. Kalau kabel nyolok ini itu bedanya switch dengan router. Kalau di router setiap yang kabel nyolok ini diberi IP. Kalau switch nggak perlu ada IP di sini, nggak perlu ada. Oke, hanya di sini aja. Nah, berarti kita untuk jaringan ini yang kita buat ini, kita memerlukan 4 IP. 1, 2, 3, dan 4. Gimana saja? Berapa IP-nya? Nah, ini kita ambil dari sini. Nih, yang untuk di router itu kita beri nomor 1. Loh, kenapa Pak kok 1? Ini best practice saja ya, best practice. Best practice yang sering digunakan. Untuk router itu biasanya adalah IP yang pertama atau IP yang terakhir. Jadi rata-rata router itu kalau nggak diberi 1 atau 2, 5, 4. Kenapa kok begitu? Biar gampang ingat-ingatnya. Nah, oke, pilih salah satu ya. Pilih 1 kalau di sini. Berarti bagaimana dengan PC yang lain? PC yang lain mendapatkan ini contoh 2, terus ini mungkin sini 3, terus sana mungkin
Ini mungkin 100. Loh, kok bisa? Ya, serah dong. Serah-serah aja kan. Apa namanya, masih satu jaringan enggak? Masih kan? Jadi boleh nggak 100? Boleh. Oke. Apakah seperti itu? Ya belum tentu. Belum tentu ya, tergantung nanti. Oke. Nah, berarti saya tanya sekarang. Untuk di rumah Anda, ketika Anda mau connect ke internet agar komputer Anda itu dapat terkoneksi ke internet, perangkat apa saja yang diperlukan? Oke, berarti Anda lihat di sini minimal Anda harus memiliki 1 router, 2 adalah switch. Oke. Kalau Anda perlu WiFi, berarti Anda juga memerlukan sebuah access point. Bagaimana kalau seandainya di sini ternyata kabelnya berbeda gitu, bukan jaringan ya, berarti di depannya router ini Anda memerlukan sebuah modem. Oke, modem. Modem itu merubah bentuk sinyalnya ya dari mungkin kan contoh koaksial. Kalau koaksial di sana kan mungkin ada banyak ya, ada TV-nya lewat sana, teleponnya lewat sana, internet lewat sana. Nah, sekarang dari 3 tadi Anda hanya ambil yang untuk internetnya saja. Itu Anda memerlukan sebuah modem. Oke, paham ya? Itu Anda perlukan. Oke, lanjut. Oke, lanjutkan ya. Nah, lanjut. Nah, ini penataan. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ini modem. Kalau seandainya nggak perlu modem ya langsung pakai tanda merah ini ya. Ini maksudnya pilihan ini. Kalau nggak sini ya sini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, udah kita bahas tadi ya. Lanjut. Nah, sekarang gini. Apa saja sih fungsinya gitu? Ketika kan kalau seandainya Anda bayangkan ya ketika Anda lagi di mana? Di kafe gitu. Anda kan kok duduk aja minta password langsung connect kan. Padahal ketika Anda terconnect bisa agar Anda terkoneksi ke jaringan kafe tersebut, Anda tuh perlu IP address, DNS server dan alamat DNS dan macam-macam ya. Ya itu sih rata-rata yang diperlukan. Itu dapatnya dari mana? Siapa yang ngatur? Nah, ini fungsinya yang untuk memberikan informasi jaringan tadi kepada setiap host yang terhubung ke jaringan secara otomatis disebut DHCP server. DHCP server ini rata-rata ada di router. Jadi setiap kali Anda connect langsung dikasih IP. Semua yang diperlukan dikasih, Anda tinggal langsung terkoneksi aja. Ini DHCP server. Nah, informasi apa saja yang diberikan? Ini ya, ini kan informasinya tadi ya. List time, address pool, dan ini nggak usah kita bahas deh, ini untuk orang teknik sekali. Ini. Biasanya kalau Anda pengen tahu contoh list time itu buat apa sih? Ya ini berarti seberapa waktu seberapa lama IP address itu akan diberikan ke sebuah PC. Contoh kalau 5 menit, contoh list time 5 menit. Saya connect ke sebuah cafe. Nanti 5 menit lagi router tersebut atau DHCP server tersebut akan nanya, apakah saya masih hidup? Ketika masih hidup, IP address-nya akan diperpanjang. Jadi seolah saya ini menyewa sebuah IP address ke DHCP server tersebut. Setiap 5 menit, DHCP server tadi nanya, masih hidup enggak? Kalau hidup, ya dilanjutin sewanya. Kalau mati, diambil lagi untuk diberikan ke orang lain. Itu adalah list time. Jadi seberapa lama. Kalau terlalu lama, ini bahaya. Terlalu lama, ya kan, ini pernah terjadi ya, kalau nggak salah di vokasi itu terjadi. Ada beberapa dosen masuk tuh nggak dapat IP address. Dia udah connect ke WiFi itu nggak dapat IP address. Setelah dicek ternyata list time-nya 1 jam atau lebih ya, mungkin lebih lama lagi itu ya. Jadi akhirnya ada orang yang cuma datang, nyalain laptop, nyalain connect HP-nya ke WiFi-nya, dikasih dah itu IP address. Padahal 5 menit dia terus kemudian pergi. Nah, akhirnya kan padahal cuma 5 menit di sana, tapi IP address itu 1 jam diberikan ke perangkat tadi. Ya, akhirnya lama-lama penuh juga ya. Dan yang datang akhirnya kebagian. Nah, itu pernah terjadi. Oke, address pool bisa dibahas. Nah, ini gateway. Sekali lagi, gateway itu seperti namanya ya, dia pintu keluar dan masuk. Gateway dalam sebuah jaringan itulah router itu sendiri. Oke, nih balik lagi di sini. Jaringan rumah ini, gateway-nya adalah ini nih, port yang di sini. Ini gateway-nya. Karena jaringan ini kalau mau keluar pasti lewatnya di sini kan. Dan gateway itu selalu router ya, selalu router. Jadi jaringan ini kalau mau keluar pasti melalui gateway ini. Berarti gateway-nya jaringan ini adalah router interface yang di sini. Gateway-nya internet untuk masuk ke jaringan di sini adalah router yang
interface bagian sebelah sini. Oke, bisa dipahami ya, di gateway. Makanya tanya, berapa gateway-nya? Gateway-nya dia mana ya? Di sini. Berapa IP-nya ini? Berarti jaringan rumah Anda ini, IP gateway-nya adalah 192.168.0.1 dari sini. Oke, nah, lanjut lagi. Nah, dari gateway kita bahas. Kapan diperlukan gateway? Gateway diperlukan jika Anda connect ke jaringan lain. Kalau Anda nggak connect ke jaringan, nggak perlu. Nah, sekarang terakhir DNS server. Apa itu DNS server? DNS server itu intinya gini, komputer Anda itu perlu sebuah DNS server ya. Kalau nggak ada DNS server, apakah Anda terkoneksi internet? Anda terkoneksi, cuma Anda nggak bisa menggunakannya. Karena kenapa? Nih, sebetulnya alamat-alamat ini, www.google.com, www.detik.com itu sebetulnya di internet nggak dikenal. Yang dikenal itu adalah IP address-nya. Fungsinya DNS server tadi adalah mentranslate. Oke, jadi ketika Anda browsing ya, itu browser Anda itu tidak langsung, contoh Anda membuka ini, contoh Anda membuka www.detik.com. Browser yang ketika Anda masukkan www.detik.com, Anda enter jebret, yang terjadi adalah browser Anda atau komputer Anda itu akan nanya dulu ke sebuah DNS server. Mana alamat DNS server nih? 888, 84 atau di sinilah. Nah, ini kemudian nanya kan, IP address-nya www.detik.com itu berapa? Nah, nanti sama DNS diberitahu, ini loh IP-nya segini. Nah, setelah komputer Anda mendapatkan IP address ini, barulah komputer Anda itu menghubungin server detik yang sesungguhnya, yaitu dengan menggunakan IP address tadi. Nah, oke. Itu ya. Itu aja kan? Nggak sulit ya? Gampang kan jaringan komputer. Oke, semoga sedikit yang saya share ini bisa untuk menambah Anda. Nah, mungkin nanti soalnya menyusul ya. Menyusul segera akan saya berikan soalnya. Nggak usah khawatir. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.